Sebenarnya Muslim itu mempermalukan sesama Muslim, sebenarnya. Nah, orang Kristen sebenarnya juga diam saja, nggak usah ribut antara sesama Kristen, antara apologet satu dengan yang lain. Lah ini di Islam saling serang, di Kristen saling serang. Ini apa? Fenomena apa yang terjadi dengan Kristen dan fenomena apa yang terjadi di dalam Islam itu sendiri? Sebenarnya orang Kristen itu nggak usah ribut sesama apologet. Nggak usah lah, apalagi diadu domba oleh Muslim. Nah, kita lihat ya bagaimana mereka saling mengolok. Saya sering masuk di komalnya Saudara Al-Majid. Ini orang Syria, sudah lancar berbahasa Indonesia dan bagus sekali. Nah, waktu itu saya bilang kepada Al-Majid, saya meminta agar 300 ayat Al-Quran yang ada di dalam Quran itu oleh Menteri Agama segera dihapus. Tetapi memang Al-Majid bersikeras, Anda yang tidak mengerti Al-Quran katanya. Padahal saya sudah buktikan kepada beliau sampai Al-Majid sendiri malu untuk menjawab karena fakta Al-Quran itu sangat memalukan peradaban Islam itu sendiri, dan kita akan melihat bahwa sampai kapanpun Islam tidak akan baik di tanah Arab. Nah, itu yang saya maksudkan, saudara-saudara. Al-Majid ketika berhadapan dengan Yusuf PI, dia kewalahan. Yusuf PI diomelin sama Al-Majid dengan memelintir ayat-ayat Al-Quran bahwa Al-Quran itu berasal dari bahasa Ibrani. Ini dia videonya. Yusuf dipermalukan semua Islam. Bro, Yusuf, semenjak kapan Al-Quran pakai bahasa Ibrani? Ini benar-benar keterlaluan, Yusuf, kamu tuh. Saya lihat itu kamu tuh memalukan Islam, Yusuf. Kamu memalukan Islam. Dengan kejahilan kamu, dengan belintir kamu bahasa Arab, belintir ayat Al-Quran, kamu tuh jahil, Yusuf. Memalukan Islam. Jadi Yusuf PI dikatakan oleh Al-Majid jahil. Jahil itu ada perkataan yang sangat buruk di dalam istilah Islam. Bahkan ada namanya Abu Jahal, yaitu paman Muhammad itu sendiri dikatakan Abu Jahal, bapak kebotolan gitu. Nah, Al-Majid menggunakan kata jahil kepada Yusuf PI adalah sebuah tekanan dan penghinaan bahwa Yusuf PI nggak punya ilmu sama sekali dan nggak pantas untuk tampil apalagi dihormati di dalam Islam. Ini dia. Kita lanjut. Dan aku yang gak terima kamu memelintir ayat Al-Quran. Kamu bilang ini Al-Quran adalah bahasa Ibrani. Rabb itu katanya bahasa Ibrani. Ada yang bisa undang Edis TV di sini enggak? Saya mau jelasin. Yusuf dipermalukan. Nah, saudara, berbicara agama ada beberapa patokan-patokan. Yang pertama adalah teologis, berbicara tentang ketuhanan. Agama apapun yang berbicara tentang Tuhan tentu nggak akan sampai kepada hakikat kebenaran Tuhan itu sendiri, hanya meraba-raba. Dan kalau ada orang yang berdebat masalah Tuhan, itu adalah kebotolan sendiri. Apakah Tuhan itu Esa? Apakah Tuhan itu tiga? Itu semua kalau orang Kristen saya yakin
100% orang Kristen hanya mengikuti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka tidak menambah-nambah ataupun mengurangin. Nah, muncul hari kemudian itu cara penafsiran yang keliru dari orang Kristen itu sendiri. Sedangkan Islam itu juga tidak jelas. Siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kedatangan Muhammad? Juga tidak menerangkan apakah benar Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman Nabi sebelumnya seperti yang diakui oleh Al-Quran, juga tidak dikenal. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelum Muhammad itu tidak memperkenalkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu muncul ketika Muhammad muncul, ada waktu itu. Dan itulah terjadi perdebatan keagamaan antara orang Kristen, orang Yahudi, dan juga orang Islam sampai hari ini. Berbicara masalah ketuhanan, saya yakin Kristen lebih unggul dari Islam, karena Islam tidak bisa menjawab apa-apa, hanya memotong-motong dan mereka mencela satu ayat untuk diperhadapkan dengan ayat yang lain. Nah, para pembicara ini dan para debater, para apologet baik di Islam maupun di Kristen itu sama-sama tidak ketemu jalan yang benar. Sedangkan orang Kristen itu benar-benar bisa menemukan hal-hal ketuhanan teologis itu di dalam Alkitab. Yang kedua, jadi yang pertama tadi teologis. Yang kedua secara moralitas. Apakah agama Islam bisa diagungkan, bisa ditampilkan, bisa dihormati dalam masalah etika, akhlak? Tentu Muhammad sudah kalah kalau dipertemukan dengan Paulus. Bahwa Paulus itu sebelum dia ditangkap oleh Tuhan Yesus, dia itu adalah penganiaya jemaat. Tetapi setelah dia terima Yesus, setelah dia didatangi oleh Tuhan Yesus Kristus, berubah total apa yang dilakukan oleh Paulus. Bandingkan dengan Muhammad, saudara-saudara, sebelum dia diangkat jadi nabi, dia mendapat julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur. Tetapi begitu dia diangkat jadi nabi, 12 tahun di Mekah, dan setelah istrinya yang Nasrani itu Khadijah meninggoy, maka Muhammad berubah total. Dia punya banyak istri, kemudian dia melakukan perompakan di sekitar Madinah. Bahkan 5.000 orang Yahudi dan orang Kristen di Madinah dibabat habis oleh Nabi itu. Jadi Muhammad bandingkan dengan etika Paulus, jauh langit dan bumi. Dan Paulus sampai menderita banyak, dan dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk Kristus yang dia perjuangkan. Sehingga Kristen sampai hari ini kita melihat dan tidak jauh dari sikap Paulus di dalam memberitakan Injil keselamatan itu. Kemudian itu yang kedua adalah etika. Yang ketiga adalah orang-orang yang melanjutkan perjalanan agama itu. Bandingkan dengan Islam dan bandingkan dengan Kristen. Oh, jauh langit dan bumi apa yang kita temukan dalam sejarah orang-orang pelanjutnya. Bahkan di awal-awal abad pertama, bagaimana perebutan kekuasaan antara Ali dengan Abu Bakar, antara Abu Bakar dengan Umar, itu terus, dan tidak ada yang mati wajar. Semua mati dalam mengenaskan. Abu Bakar kena racun, Umar digali perutnya, Utsman itu dihabisin
terburai perutnya ketika mengaji sholat subuh, kemudian Ali bin Abi Thalib terus dihabisin oleh sesama muslim itu sendiri. Anak Nabi Muhammad yang bernama Fatimah itu digencet pakai pintu oleh Umar bin Khattab karena meminta tanah yang ada di dekat kubur Baqi itu dikasihkan kepada Fatimah. Oh, digencet habis karena Muhammad ini banyak istrinya. Tentu istri-istrinya ini kan sama-sama memerlukan barang-barang peninggalan warisan Muhammad. Itu masalahnya. Jadi para pelanjut agama baik Islam dibandingkan dengan Kristen jauh langit dan bumi, saudara-saudara. Kemudian yang keempat, masalah apa? Penyebaran agama ini. Islam tidak ada penyebaran agamanya yang damai, selalu memakan darah dan mengucurkan air merah dari tubuh orang. Dan berapa ribu, berapa juta, nggak usah dihitung betapa mengerikan agama ini. Jadi Pak Majid, kita bisa bertemu dan ngobrol dalam video-video kita dan acara live baik di TikTok maupun di YouTube. Jadi saya berterima kasih kalau Saudara Majid bisa mengenal dan memahami apa yang saya sampaikan ini, dan komentar saya tentang video-video kaum muslimin, saya tetap membuka suara karena Islam sudah mulai hancur dan tidak bisa dipertahankan lagi dengan kemajuan teknologi ini. Terima kasih saudara-saudara sudah menonton pengajaran ataupun informasi yang saya lakukan. Yusuf PI agar belajar lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.